Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas akuntansi. What? Akuntansi? Apa kira-kira yang dibahas ya? Hehehe, aku udah dapat nebak nih. Kalau yang pertama kali dirasakan adalah kebingungan. Nah, mungkin ini yang membuat kalian bingung. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah logika, dan yang ketiga adalah rumus. Haha, tenang aja. Oke, kita akan bahasnya bersama-sama. Poin kali ini adalah laporan keuangan perusahaan jasa. Simak baik-baik ya teman-teman. Oke, dan yang dimaksud dengan laporan keuangan neraca pada suatu periode akuntansi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas yang berupa modal untuk satu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Next, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama adalah sebagai sebuah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan ataupun aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data ataupun aktivitas perusahaan tersebut. Yang kedua adalah sebagai acuan utama investor, para promotor, dan kreditor untuk menilai kelayakan perusahaan dalam mendapatkan bantuan dana. Yang ketiga adalah menjadi sumber informasi untuk mengambil berbagai keputusan penting secara akurat. Yang keempat, bagi para pemegang saham, laporan keuangan berguna untuk membantu mereka dalam pelajari dan mengetahui aspek-aspek yang terjadi dalam perusahaan. Mengenai tujuan dari laporan keuangan sendiri, yang pertama adalah memberikan informasi mengenai posisi, performa, dan perubahan posisi keuangan. Yang kedua adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, dan yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan yang telah dilakukan oleh manajemen. Dan berikut adalah peta konsep dari jenis-jenis laporan keuangan perusahaan jasa. Jenis-jenis laporan keuangan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang ketiga adalah laporan posisi, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Pembagian yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Dan apakah yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi ialah salah satu laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Berdasarkan cara penyajiannya, laba rugi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah bentuk single step, dan yang kedua adalah bentuk bertahap. Yang pertama adalah bentuk single step. Dia adalah suatu bentuk laporan laba atau rugi yang menjumlahkan seluruh pendapatan dan semua beban yang ada. Dari selisih pendapatan dan beban diketahui besarnya sebagai laba atau rugi perusahaan. Dan yang kedua adalah bentuk bertahap atau multiple step. Pada prinsipnya bentuk laporan laba rugi ini sama dengan bentuk sebelumnya, hanya saja perbedaannya karena adanya pengelompokan atas jenis pendapatan dan jenis beban. Dan berikut adalah contoh dari laporan laba atau rugi. Antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dikelompokkan tersendiri. Begitu pula dengan beban, dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Kemudian, dari selisih pendapatan dan beban diketahui sebagai laba atau rugi perusahaan. Dan pembagian yang kedua adalah laporan perubahan modal atau capital statement. Apa itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, yakni sebuah bentuk laporan keuangan perusahaan jasa yang secara khusus menyajikan informasi mengenai segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Berdasarkan unsur-unsurnya, laporan perubahan ekuitas dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah modal awal atau pemilik, yang kedua adalah laba rugi bersih, yang ketiga adalah setoran atau penarikan pemilik, yang keempat adalah ekuitas akhir.
Oke, pembagian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca pada perusahaan jasa yaitu suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal untuk satu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Dalam laporan posisi keuangan sendiri, dia dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan unsur-unsur dan yang kedua berdasarkan bentuk. Berdasarkan unsur-unsurnya, dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah aset, dan yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga adalah ekuitas. Dan ditinjau dari bentuknya, dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah skontro dan yang kedua adalah travel. Apa itu skontro atau sebelah dan menyebelah? Yaitu bentuk T yang disajikan dengan cara kelompok harta atau aktiva di kolom sebelah kiri, sedangkan kelompok kewajiban dan modal letaknya di kolom sebelah kanan. Dan apakah yang dimaksud dengan bentuk laporan Staffel? Yaitu bentuk neraca Staffel atau laporan atau vertikal ini disajikan dengan cara kelompok harta atau aktiva diletakkan di bagian sebelah atas dan kelompok kewajiban dan modal diletakkan di bawahnya. Dan pembagian yang terakhir adalah laporan arus kas atau statement of cash flows. Laporan arus kas sendiri merupakan sebagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara dengan kas. Kas sendiri meliputi uang tunai atau saldo kas dan rekening giro, sedangkan yang setara dengan kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka waktu pendek, yang dengan mudah bisa dijadikan atau dicairkan menjadi kas. Demikian penjelasan terlengkap mengenai laporan keuangan perusahaan jasa yang meliputi pengertian, fungsi, tujuan, dan jenis terlengkap. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi yang membacanya. Terima kasih. Thanks for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.